Assalamualaikum sahabat Lentera Cerita. Selamat datang di channel penuh kisah inspiratif yang menghangatkan hati dan membuka mata. Setiap cerita di sini membawa pesan kehidupan, tentang perjuangan, ketulusan, dan keajaiban tak terduga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar sahabat selalu mendapatkan kisah terbaru dari Lentera Cerita. Hari itu, matahari mulai condong ke barat. Jalanan sekitar kampus dipenuhi pedagang kaki lima yang berjejer menawarkan dagangan mereka. Di antara deretan penjual itu, Mira, seorang mahasiswi tingkat akhir, berjalan sambil menenteng buku tebal dan wajah lelah. Hidup Mira sederhana. Ia tinggal bersama ibunya yang bekerja sebagai penjahit. Karena itulah, Mira terbiasa berhemat. Bagi sebagian orang, jajanan pinggir jalan mungkin dianggap sepele. Namun bagi Mira, semangkuk cilok hangat sepulang kuliah adalah kebahagiaan kecil yang menenangkan. Di ujung jalan, berdiri sebuah gerobak tua dengan tulisan pudar, Cilok Bima. Asap tipis mengepul dari panci rebusan, menyebarkan aroma gurih yang memikat siapapun yang lewat. Di balik gerobak itu, seorang pria muda berkaos sederhana dengan wajah teduh tengah sibuk melayani pembeli. Tangannya cekatan, namun senyumnya tak pernah lepas. Seakan setiap cilok yang ia berikan bukan sekadar makanan, melainkan bagian dari ketulusan hatinya. "Bang, cilok seporsia, yang pedas," ucap Mira sambil menghela napas panjang. Bima menoleh, lalu tersenyum ramah. "Baik, Mbak, tunggu sebentar, ya." Gerakannya tenang, berbeda dengan kebanyakan pedagang yang terburu-buru. Ketika ia menyodorkan bungkus cilok, ia berkata pelan, "Hati-hati, masih panas. Kalau terlalu pedas, bilang saja, nanti takarannya bisa saya kurangi." Mira sempat terdiam. Ada sesuatu dari cara Bima berbicara, sederhana, tapi penuh perhatian. Saat ia merogoh saku untuk membayar, Bima menambahkan beberapa tusuk cilok lagi. "Tambahan, buat mbaknya. Kelihatan capek banget. Habis kuliah ya?" Mira terkejut. Jarang ada pedagang yang memberi lebih tanpa alasan. Ia mengangguk canggung sambil tersenyum tipis. "Iya, habis kelas seharian. Terima kasih ya, Bang." Sejak pertemuan pertama itu, Mira mulai merasa ada yang berbeda. Bukan hanya soal cilok yang enak atau harga yang murah, tapi lebih pada cara Bima memperlakukan setiap orang. Entah kenapa, wajah sederhana pria itu terus teringat di kepalanya. Ia tak menyangka, pertemuan singkat di pinggir jalan akan menjadi awal dari sebuah kisah yang kelak mengubah seluruh jalan hidupnya. Sejak pertemuan pertama itu, Mira semakin sering membeli cilok di gerobak Bima. Awalnya hanya sesekali, sekadar pengganjal perut sebelum pulang. Namun entah sejak kapan, langkahnya seakan otomatis mengarah ke ujung jalan itu setiap kali kuliah selesai. Suasana sore di sekitar kampus selalu ramai. Ada pedagang es teh, penjual gorengan, bahkan kios kecil yang menjual aksesoris. Tapi gerobak cilok tua dengan cat mengelupas itu punya daya tarik tersendiri. Di sanalah Mira sering mendapati Bima berdiri, sibuk melayani pembeli dengan senyum yang tulus. "Bang, cilok biasa. Jangan pedes." "Ya, perutku lagi nggak enak," ucap Mira suatu sore dengan suara serak. Bima langsung menoleh, memperhatikan wajah Mira yang tampak pucat. "Mbak sakit? Kelihatan lemes banget." "Iya, mungkin kecapean aja," jawab Mira sambil tersenyum tipis. Tanpa banyak tanya, Bima meracik pesanan Mira. Namun kali ini, alih-alih sekadar menyajikan cilok, ia juga menyodorkan segelas air hangat dari termos kecil yang ia simpan di gerobaknya. "Ini, minum dulu. Air hangat lebih baik kalau perut lagi nggak enak." Mira tertegun. Ia tidak pernah menyangka seorang penjual kaki lima akan begitu memperhatikannya. "Loh, Bang, ini nggak usah repot-repot. Nanti rugi." Bima hanya terkekeh. "Nggak rugi, kok. Kalau pembeli sehat, saya ikut senang. Lagi pula, senyum Mbak lebih berharga daripada segelas air." Ucapan itu sederhana, tapi entah kenapa membuat pipi Mira merona. Ia menunduk, menahan senyum yang nyaris pecah. Hari-hari berikutnya, perhatian kecil dari Bima terus berulang.
Saat hujan deras mengguyur sore itu, Mira kebingungan karena lupa membawa payung. Tiba-tiba, Bima menghampirinya dengan jaket hujan usang. "Pakai ini, Mbak. Nanti keburu sakit kalau kehujanan." Mira menatapnya kaget. "Lah, kalau abang sendiri gimana?" Bima hanya tersenyum. "Saya biasa. Lagian gerobak bisa saya dorong sambil neduh di peran toko." Mau tak mau, Mira menerima. Sepanjang perjalanan pulang, ia merasa hangat bukan hanya karena jas hujan, tapi juga karena ketulusan yang jarang ia temui. Pernah juga suatu kali, saat Mira hendak membayar, Bima buru-buru menahan tangannya. "Gak usah, kali ini gratis. Anggap aja traktiran." Mira berkerut heran. Traktiran? Dari tukang cilok ke mahasiswi? Harusnya kebalik. "Bang, kalau gitu nanti gantian. Mbak traktir saya es teh, misalnya," jawab Bima sambil terkekeh. Mira ikut tertawa, dan entah mengapa obrolan ringan itu membuat hatinya jauh lebih lega daripada percakapan dengan teman-temannya di kampus yang sering penuh persaingan. Namun, perhatian kecil itu tak luput dari pengamatan orang lain. Suatu sore, dua teman kampus Mira kebetulan melewati gerobak Bima. Mereka melihat Mira berdiri sambil tersenyum saat menerima cilok. Dengan nada mengejek, salah satunya berbisik cukup keras, "Masa depan anak kuliahan ternyata cuma jajan sama tukang cilok." Mira mendengarnya. Wajahnya memerah, bukan karena marah, melainkan karena malu. Ia buru-buru mengucapkan terima kasih lalu melangkah pergi, sementara tawaan temannya masih terngiang di telinga. Namun di tengah rasa malu itu, ada sesuatu yang tidak bisa ia pungkiri. Hatinya berkata lain. Meski sederhana, perhatian kecil yang Bima berikan jauh lebih tulus daripada sikap banyak orang yang selama ini ia temui. Sejak hari itu, Mira mulai menyadari, ada sesuatu yang istimewa pada diri Bima. Bukan sekadar penjual cilok, melainkan seseorang yang mampu membuatnya merasa dihargai, meski dengan cara-cara sederhana yang kadang dianggap remeh oleh orang lain. Ia belum tahu, perhatian kecil itu hanyalah awal dari sebuah kisah besar yang akan mengejutkan hidupnya. Sejak pertemuan pertama itu, Mira semakin sering membeli cilok di gerobak Bima. Awalnya hanya sesekali, sekadar pengganjal perut sebelum pulang. Namun entah sejak kapan, langkahnya seakan otomatis mengarah ke ujung jalan itu setiap kali kuliah selesai. Suasana sore di sekitar kampus selalu ramai. Ada pedagang es teh, penjual gorengan, bahkan kios kecil yang menjual aksesoris. Tapi gerobak cilok tua dengan cat mengelupas itu punya daya tarik tersendiri. Di sanalah Mira sering mendapati Bima berdiri, sibuk melayani pembeli dengan senyum yang tulus. "Bang, cilok biasa. Jangan pedes." "Ya, perutku lagi nggak enak," ucap Mira suatu sore dengan suara serak. Bima langsung menoleh, memperhatikan wajah Mira yang tampak pucat. "Mbak sakit? Kelihatan lemes banget." "Iya, mungkin kecapean aja," jawab Mira sambil tersenyum tipis. Tanpa banyak tanya, Bima meracik pesanan Mira. Namun kali ini, alih-alih sekadar menyajikan cilok, ia juga menyodorkan segelas air hangat dari termos kecil yang ia simpan di gerobaknya. "Ini, minum dulu. Air hangat lebih baik kalau perut lagi nggak enak." Mira tertegun. Ia tidak pernah menyangka seorang penjual kaki lima akan begitu memperhatikannya. "Loh, Bang, ini nggak usah repot-repot, nanti rugi." Bima hanya terkekeh. "Nggak rugi, kok. Kalau pembeli sehat, saya ikut senang. Lagi pula, senyum Mbak lebih berharga daripada segelas air." Ucapan itu sederhana, tapi entah kenapa membuat pipi Mira merona. Ia menunduk, menahan senyum yang nyaris pecah. Hari-hari berikutnya, perhatian kecil dari Bima terus berulang. Saat hujan deras mengguyur sore itu, Mira kebingungan karena lupa membawa payung. Tiba-tiba, Bima menghampirinya dengan jaket hujan usang. "Pakai ini, Mbak. Nanti keburu sakit kalau kehujanan." Mira menatapnya kaget. "Lah, kalau abang sendiri gimana?" Bima hanya tersenyum. "Saya biasa. Lagian gerobak bisa saya dorong sambil neduh di peran toko." Mau tak mau, Mira menerima.
Sepanjang perjalanan pulang, ia merasa hangat bukan hanya karena jas hujan, tapi juga karena ketulusan yang jarang ia temui. Pernah juga suatu kali, saat Mira hendak membayar, Bima buru-buru menahan tangannya. "Gak usah, kali ini gratis. Anggap aja traktiran." Mira berkerut heran. Traktiran? Dari tukang cilok ke mahasiswi? Harusnya kebalik, Bang. Kalau gitu nanti gantian. "Mbak traktir saya es teh, misalnya," jawab Bima sambil terkekeh. Mira ikut tertawa. Dan entah mengapa obrolan ringan itu membuat hatinya jauh lebih lega daripada percakapan dengan teman-temannya di kampus yang sering penuh persaingan. Namun, perhatian kecil itu tak luput dari pengamatan orang lain. Suatu sore, dua teman kampus Mira kebetulan melewati gerobak Bima. Mereka melihat Mira berdiri sambil tersenyum saat menerima cilok. Dengan nada mengejek, salah satunya berbisik cukup keras, "Masa depan anak kuliahan ternyata cuma jajan sama tukang cilok." Mira mendengarnya. Wajahnya memerah, bukan karena marah, melainkan karena malu. Ia buru-buru mengucapkan terima kasih lalu melangkah pergi, sementara tawaan temannya masih terngiang di telinga. Namun di tengah rasa malu itu, ada sesuatu yang tidak bisa ia pungkiri. Hatinya berkata lain. Meski sederhana, perhatian kecil yang Bima berikan jauh lebih tulus daripada sikap banyak orang yang selama ini ia temui. Sejak hari itu, Mira mulai menyadari, ada sesuatu yang istimewa pada diri Bima. Bukan sekadar penjual cilok, melainkan seseorang yang mampu membuatnya merasa dihargai, meski dengan cara-cara sederhana yang kadang dianggap remeh oleh orang lain. Ia belum tahu, perhatian kecil itu hanyalah awal dari sebuah kisah besar yang akan mengejutkan hidupnya. Hari itu, langit mendung ketika Mira baru saja selesai mengikuti kuliah sore. Tubuhnya terasa lelah, namun pikirannya ringan saat membayangkan semangkuk cilok hangat dari gerobak Bima. Seperti biasa, langkahnya otomatis menuju ke ujung jalan. Namun berbeda dengan biasanya, kali ini Mira tidak sendirian. Dua sahabat kampusnya, Rani dan Dila, kebetulan ikut berjalan bersamanya. Mereka sedang membicarakan rencana liburan, hingga tiba-tiba pandangan mereka tertuju pada gerobak cilok yang sudah akrab bagi Mira. "Mira, jangan bilang kamu mau beli cilok lagi?" tanya Rani sambil menaikkan alis. Mira tersenyum kikuk. "Iya, sekalian ganjal perut. Kan enak, hangat." Dila menutup mulutnya sambil tertawa. "Aduh, Mir, masa anak kampus mau wisuda masih aja jajan di tukang cilok? Gengsi, dong." Mira mencoba cuek, lalu mendekati gerobak Bima. Seperti biasa, Bima menyambutnya dengan senyum ramah. "Seporsi biasa, Mbak Mira?" tanyanya lembut. "Iya, Bang, pedas dikit aja," jawab Mira pelan, menyadari tatapan tajam teman-temannya di belakang. Bima meracik cilok dengan cekatan, lalu menyodorkannya. "Ini, hati-hati panas." Ia sempat menambahkan beberapa tusuk ekstra, kebiasaan kecil yang selalu ia lakukan untuk Mira. Namun saat Mira hendak membayar, suara Rani terdengar cukup keras. "Wah, spesial banget ya, sampai dikasih bonus segala. Jangan-jangan Mira udah jadi langganan VIP tukang cilok?" Dila menimpali sambil tertawa. "Iya, siapa tahu nanti pacarnya tukang cilok, terus rumah tangganya bau kuah cilok tiap hari." Tawa mereka meledak. Beberapa mahasiswa lain yang lewat ikut menoleh. Bahkan ada yang tersenyum sinis. Wajah Mira memanas. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena marah, melainkan rasa malu yang menusuk dalam. Bima yang mendengar hinaan itu hanya terdiam. Senyumnya perlahan meredup, tapi matanya tetap lembut menatap Mira, seolah ingin berkata bahwa semua baik-baik saja. Ia tidak menanggapi, hanya menunduk dan kembali sibuk merapikan gerobaknya. Mira menggenggam bungkus cilok erat-erat. Rasanya ingin menelan bumi saat itu juga. Ia buru-buru berkata, "Makasih, Bang." Lalu melangkah cepat meninggalkan tempat itu, sementara tawa Rani dan Dila masih menggema. Sepanjang jalan pulang, Mira tak berhenti memikirkan kejadian tadi. Kata-kata teman-temannya menusuk dalam. Benarkah aku pantas direndahkan hanya karena dekat dengan seorang tukang cilok? Batinnya. Sesampainya di rumah,
Ia meletakkan cilok itu di meja tanpa menyentuhnya. Ibunya sempat bertanya, "Kok bengong, Nak? Biasanya kalau bawa cilok langsung lahap dimakan." Mira hanya tersenyum hambar. "Nggak apa-apa, Bu. Lagi nggak selera." Malam itu, Mira merenung lama di kamarnya. Di satu sisi, ia tahu Bima orang baik, penuh perhatian dan ketulusan. Tapi di sisi lain, pandangan orang-orang membuatnya goyah. Ia takut menjadi bahan ejekan, takut dianggap rendah. Di tengah kebimbangannya, terngiang ucapan Bima beberapa hari lalu, "Kalau pembeli sehat, saya ikut senang." Lagi pula, senyum bak lebih berharga daripada segelas air. Kata-kata sederhana itu membuat hatinya kembali hangat, meski ia masih dihantui rasa malu. Mira tidak tahu harus bagaimana. Yang jelas, perasaan itu menjadi awal dari konflik batin yang semakin lama semakin berat. Sebuah ujian kecil tentang harga diri, gengsi, dan bagaimana ia memandang arti seseorang. Ia belum menyadari, hinaan dan rasa malu itu kelak akan berubah menjadi titik balik yang membuka rahasia besar tentang siapa sebenarnya Bima. Hari itu, suasana rumah Mira terasa berbeda. Ibunya, Bu Rahayu, tengah duduk di ruang tamu sambil menata bunga plastik di vas. Sore baru saja berganti malam ketika terdengar suara ketukan pelan di pintu. Mira yang baru selesai mencuci muka keluar dari kamar. Heran siapa yang datang malam-malam begini. "Assalamualaikum." Suara seorang pria terdengar dari luar. Mira membeku. Ia sangat mengenali suara itu. Dengan langkah ragu, ia membuka pintu, dan benar saja, di hadapannya berdiri Bima, mengenakan kemeja sederhana tapi rapi. Wajahnya lebih serius dari biasanya. Di sampingnya, ada seorang pria tua berpeci putih, dengan sorot mata bijak. Ternyata ustaz kampung yang sering memimpin pengajian di masjid sekitar. "Waalaikumsalam, Bima." Suara Mira bergetar. Bima tersenyum sopan. "Permisi, Mbak Mira. Saya boleh masuk? Ada hal penting yang ingin saya sampaikan kepada keluarga." Mira menoleh ke arah ibunya yang sudah bangkit berdiri dengan ekspresi bingung. "Silakan masuk," ucap Bu Rahayu. Malam itu, ruang tamu kecil menjadi saksi kejadian yang tak pernah terlintas di benak Mira. Setelah duduk dan meneguk segelas teh hangat yang disuguhkan, Bima menarik napas panjang. Tangannya sempat gemetar, namun matanya menatap penuh keyakinan. "Bu, Mbak Mira, saya datang ke sini bukan untuk sekadar bersilaturahmi," katanya dengan suara mantap. "Saya ingin melamar Mira untuk menjadi istri saya." Seketika suasana hening. Mira membeku. Wajahnya merah padam. Ibunya melongo tak percaya. Lamaran." Suara Bu Rahayu tercekat. "Nak, kamu ini kan penjual cilok. Maksud ibu, kamu sudah siap menikah? Bagaimana dengan pekerjaanmu, penghasilanmu?" Mira masih kuliah. Masa depannya masih panjang. Bima menunduk hormat. "Saya mengerti, Bu. Saya memang hanya seorang penjual cilok. Tapi insya Allah, saya berniat sungguh-sungguh membangun rumah tangga yang halal dan barokah. Rezeki bisa dicari, Bu. Tapi pasangan hidup yang mau berjalan bersama dalam suka dan duka, itu yang paling berharga." Mira merasa jantungnya berdentum keras. Kata-kata itu menusuk dalam. Tapi ia juga diliputi rasa malu. Bagaimana kalau teman-temannya tahu? Bagaimana kalau keluarganya tidak setuju? Ustaz yang ikut mendampingi akhirnya bicara. Suaranya lembut menenangkan. "Bu Rahayu, saya mengenal Bima cukup lama. Ia rajin, sopan, dan tidak pernah macam-macam. Memang pekerjaannya sederhana, tapi akhlaknya baik. Itu lebih utama." Namun meski begitu, wajah Bu Rahayu tetap bimbang. Ia menatap putrinya yang menunduk. "Mira, bagaimana pendapatmu? Kamu yang akan menjalaninya." Mira tak mampu menjawab. Lidahnya keluh. Di satu sisi, ia merasakan ketulusan Bima yang tulus ingin menjadikannya halal. Tapi di sisi lain, terbayang jelas cemoohan teman-temannya. "Masa depanmu cuma sama tukang cilok." Keheningan itu akhirnya dipecahkan Bima. Ia menatap Mira dengan penuh kesungguhan. "Mbak Mira,
Saya tidak punya banyak hal untuk ditawarkan. Hanya niat, doa, dan kerja keras. Tapi saya janji, kalau Mbak mau, saya akan menjaga dan membahagiakan sekuat tenaga. Air mata Mira menetes tanpa ia sadari. Malam itu, ia benar-benar dibuat syok. Lamaran ini datang terlalu tiba-tiba, dan lebih dari itu, datang dari seorang pria sederhana yang selama ini ia kenal hanya lewat gerobak cilok. Ia tahu, malam itu hanyalah permulaan dari keputusan besar yang akan menentukan hidupnya. Sejak malam lamaran itu, hati Mira tidak tenang. Ia terus memikirkan ucapan Bima. Seorang tukang cilok sederhana tiba-tiba datang melamar, membawa niat baik yang begitu tulus. Namun, bayangan cemoohan teman-temannya masih menusuk pikirannya. Beberapa hari kemudian, kampus Mira mengadakan acara wisuda kelulusan. Aula megah penuh oleh mahasiswa dengan toga rapi, keluarga yang datang, serta tamu-tamu penting. Mira merasa bahagia karena akhirnya perjuangan panjangnya berakhir. Namun di balik kebahagiaan itu, kegelisahan tetap menggelayuti pikirannya. Tak disangka, Bima datang ke acara itu. Bukan dengan gerobak ciloknya, melainkan dengan pakaian rapi, setelan jas sederhana tapi berwibawa. Rambutnya tersisir rapi, wajahnya lebih segar dari biasanya. Mira yang melihatnya dari kejauhan sempat tertegun. Itu benar Bima? Rani dan Dila, yang sejak awal suka mengejek Mira, ikut melihat kehadiran Bima. Mereka saling berbisik dengan nada sinis. Itu kan tukang ciloknya Mira. Kok bisa masuk ke acara resmi begini? Pasti numpang. Gak mungkin undangan resmi. Sambung yang lain sambil tertawa kecil. Mira menunduk, malu sekaligus bingung. Namun seketika semua berubah ketika panitia acara memanggil nama seorang tamu kehormatan. Selamat datang, Bapak Arman Wijaya, pemilik jaringan kuliner Nusantara Food Group, sekaligus ayahanda dari saudara Bima. Ruangan sontak hening, lalu riuh oleh bisik-bisik. Mata semua orang langsung tertuju pada Bima, yang berjalan berdampingan dengan seorang pria parubaya berwibawa, ayahnya sendiri. Mira terpaku. Tubuhnya kaku. Rani dan Dila yang tadi mengejek kini melongo. Wajah mereka pucat pasi. Jadi, dia bukan tukang cilok biasa. Gumam Rani tak percaya. Dila menutup mulutnya. Astaga, pantesan wajahnya bersih. Sopan banget. Aku kira beneran cuma pedagang kecil. Di panggung, ayah Bima memberikan sambutan singkat. Dengan suara lantang, beliau berkata, "Anak saya, Bima, memang sengaja memilih untuk belajar hidup sederhana. Ia membuka usaha cilok keliling bukan karena tidak mampu, tapi karena ingin merasakan langsung perjuangan mencari nafkah dengan tangannya sendiri." Seisi ruangan terdiam. Banyak mahasiswa bertepuk tangan kagum. Mira merasakan dadanya bergetar. Semua bayangan malu, hinaan, dan gengsi seketika runtuh. Yang selama ini ia khawatirkan ternyata tidak berarti apa-apa. Justru sebaliknya, Bima jauh lebih mulia daripada yang ia bayangkan. Setelah acara selesai, Bima menghampiri Mira yang masih terpaku di kursinya. Dengan senyum lembut, ia berkata, "Mbak Mira, sekarang kamu sudah tahu siapa saya sebenarnya. Tapi sejak awal, saya hanya ingin Mbak melihat saya sebagai Bima, bukan sebagai anak siapa, atau punya apa." Air mata Mira jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menatap Bima dengan campuran haru dan rasa bersalah. "Kenapa nggak bilang dari dulu?" Aku sampai malu sendiri pernah ragu." Bima menggeleng pelan. "Kalau saya jujur sejak awal, mungkin Mbak akan menilai saya karena harta, bukan karena siapa saya sebenarnya. Saya hanya ingin tahu, apakah ada yang mau menerima saya apa adanya, bahkan ketika saya hanyalah tukang cilok." Mira menutup wajahnya dengan tangan. Malam lamaran yang sempat membuatnya goyah kini jelas maknanya. Rahasia yang selama ini disimpan Bima akhirnya terbuka, dan justru membuat Mira semakin sadar, ketulusan jauh lebih berharga daripada penampilan atau status. Sejak rahasia besar Bima terungkap di acara wisuda, pikiran Mira dipenuhi berbagai rasa. Ada kagum, ada haru, tapi juga masih ada rasa takut.
Ia kagum pada ketulusan Bima yang ternyata jauh lebih dari sekadar tukang cilok. Namun di balik itu, bayangan cemoohan teman-temannya, pandangan orang sekitar, dan gengsi pribadi masih menghantui. Malam itu, Mira duduk termenung di teras rumah. Angin berhembus pelan, membawa aroma hujan yang baru reda. Ibunya menghampiri dengan secangkir teh hangat. "Masih kepikiran lamaran Bima?" tanya Bu Rahayu lembut. Mira menghela napas panjang. "Iya, Bu. Aku bingung. Hati kecilku bilang Bima orang baik, tulus. Tapi, aku takut, Bu. Takut kalau aku salah memilih. Takut jadi bahan omongan orang." Ibunya menatap Mira dalam-dalam. "Nak, orang bisa saja bicara apa saja, tapi mereka tidak akan menjalani hidupmu. Ibu hanya ingin kamu bahagia. Kalau kamu lihat ketulusan dalam diri Bima, kenapa harus ragu?" Ucapan itu menampar batin Mira. Ia terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Keesokan harinya, Mira kembali bertemu dengan Rani dan Dila di kafe dekat kampus. Mereka masih tak habis pikir dengan identitas asli Bima. "Mir, jujur aja, kamu tahu dari awal kalau dia anak orang kaya?" tanya Rani curiga. Mira menggeleng cepat. "Enggak. Aku baru tahu pas wisuda kemarin." Dila mendengus. "Halah, beruntung banget kamu. Dari tukang cilok jadi calon istri pengusaha besar. Kalau aku jadi kamu, nggak pakai mikir lagi, langsung terima." Mira menatap mereka dengan perasaan campur aduk. Justru komentar itu membuatnya semakin ragu. Ia tak ingin memilih Bima hanya karena statusnya. Ia ingin memastikan perasaannya benar-benar tulus. Beberapa hari kemudian, Bima datang menemui Mira di sebuah taman kecil dekat rumahnya. Senyumnya lembut, tapi matanya penuh keseriusan. "Mbak Mira, saya tahu situasi ini bikin kamu bingung. Saya nggak mau memaksa. Saya hanya ingin kamu jujur pada hati sendiri. Apakah kamu siap menerima saya? Bukan karena siapa ayah saya, tapi karena saya apa adanya." Mira menunduk. Air matanya menetes. "Bima, aku takut salah melangkah. Aku takut nggak bisa jadi istri yang baik untukmu." Bima menggeleng pelan. "Tidak ada yang sempurna, Mbak. Kita sama-sama belajar. Yang penting ada niat untuk saling menjaga dan mendukung. Kalau kamu mau, aku janji akan berusaha sekuat tenaga membahagiakanmu." Kata-kata itu menusuk hati Mira. Ia teringat semua perhatian kecil Bima, segelas air hangat, jas hujan usang, bonus cilok sederhana. Semua itu tulus, bahkan sebelum ia tahu siapa sebenarnya Bima. Di titik itu, Mira sadar bahwa cintanya bukan lahir karena harta, melainkan karena ketulusan yang ia rasakan sejak awal. Beberapa hari kemudian, Mira mengambil keputusan. Malam itu ia berbicara pada ibunya dengan suara mantap. "Bu, aku sudah memutuskan. Aku menerima lamaran Bima." Air mata haru jatuh di pipi Bu Rahayu. Ia memeluk anaknya erat-erat. "Alhamdulillah, Nak. Semoga keputusanmu membawa berkah dan kebahagiaan." Keputusan itu bukan tanpa risiko. Mira tahu masih banyak orang yang akan meremehkan, mencibir, atau iri. Namun untuk pertama kalinya, ia merasa mantap mengikuti kata hatinya. Karena di dalam hati kecilnya, ia yakin ketulusan lebih berharga daripada gengsi. Hari itu akhirnya tiba, hari yang tak pernah Mira bayangkan seumur hidupnya. Seorang gadis sederhana, yang dulunya hanya bekerja di toko kecil dan sering diremehkan, kini berdiri anggun dengan gaun putih sederhana yang dipilihnya sendiri. Bukan gaun mahal dari butik ternama, melainkan jahitan tangan seorang penjahit kampung yang dengan tulus ikut merasakan kebahagiaan mereka. Meski sederhana, gaun itu tampak sangat indah ketika dipakai Mira, karena senyumnya membuat semua orang terpesona. Di sisi lain, Bima, yang dulu hanya dikenal sebagai tukang cilok keliling, tampak gagah dengan jas hitamnya. Tatapannya penuh ketenangan dan keyakinan. Tak sedikit orang yang hadir meneteskan air mata haru ketika melihat keduanya duduk berdampingan di pelaminan sederhana yang dihias dengan bunga segar hasil sumbangan tetangga. Pernikahan itu memang jauh dari kata mewah, tetapi justru kesederhanaannya memancarkan ketulusan yang jarang terlihat di pesta pernikahan megah.
Tamu undangan berdatangan. Dari tetangga dekat hingga para sahabat Bima yang dulu sering makan cilok dagangannya. Mereka semua ikut merasa bangga melihat perjuangan Bima yang tidak hanya berhasil membangun usaha, tetapi juga berhasil memenangkan hati seorang wanita baik seperti Mira. Ketika akad nikah dimulai, suasana menjadi hening. Suara lantang penghulu terdengar, disambut oleh jawaban tegas Bima yang membuat hati setiap orang bergetar. Mira tak kuasa menahan tangisnya ketika mendengar sahutan, "Sah," dari para saksi. Air mata jatuh, bukan karena kesedihan, melainkan karena kebahagiaan yang begitu dalam. Setelah akad, Bima menggenggam tangan Mira dengan lembut, menatapnya penuh rasa syukur. "Mulai hari ini, kamu bukan hanya teman hidupku, tapi juga doaku yang terkabul," ucapnya pelan. Mira menunduk. Hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Di antara para tamu, terlihat banyak wajah terharu. Bahkan beberapa orang yang dulu meremehkan Bima tampak menyesali sikap mereka di masa lalu. Mereka menyadari bahwa ketulusan, kerja keras, dan cinta sejati jauh lebih berharga daripada harta atau penampilan semata. Acara dilanjutkan dengan doa bersama. Suara doa menggema, memohon agar pernikahan ini dipenuhi keberkahan, kesabaran, dan cinta yang tak lekang oleh waktu. Mira menggenggam tangan ibunya erat, bersyukur bahwa akhirnya ia dipertemukan dengan sosok yang mampu menjaga dan mencintainya dengan tulus. Di pelaminan, Bima dan Mira duduk berdampingan sambil menerima ucapan selamat dari para tamu. Namun di balik senyum mereka, keduanya saling bertukar tatapan yang seolah berkata, "Perjalanan kita baru saja dimulai. Kita akan melangkah bersama, melewati suka dan duka, hingga akhir hayat." Hari itu bukan hanya hari pernikahan bagi mereka, tapi juga sebuah pengingat bagi semua orang yang hadir, bahwa cinta sejati tidak pernah memandang harta, status, atau penampilan. Cinta sejati adalah ketika dua hati yang tulus bertemu dan berjanji untuk saling menjaga dalam setiap keadaan. Dan itulah yang membuat pernikahan Bima dan Mira begitu penuh haru. Kesederhanaannya justru menyimpan kemewahan yang tak ternilai. Hari-hari setelah pernikahan Bima dan Mira berjalan begitu sederhana. Mereka tinggal di rumah kecil peninggalan almarhum ayah Bima di pinggiran kota. Meski jauh dari kata mewah, rumah itu penuh dengan tawa, doa, dan cinta. Mira terbiasa bangun lebih pagi untuk menyiapkan sarapan, sementara Bima membantu membereskan dagangan ciloknya yang masih ia jalankan dengan gerobak tua. Namun, di balik kesederhanaan itu, Bima menyimpan sesuatu yang selama ini ia sembunyikan dari Mira. Ia ingin memastikan bahwa wanita yang kini menjadi istrinya benar-benar mencintainya bukan karena harta, melainkan karena hati yang tulus. Suatu sore, setelah pulang berjualan, Bima mengajak Mira berjalan-jalan menyusuri taman kota. Dengan wajah serius namun lembut, ia berkata, "Mira, ada sesuatu yang harus aku ceritakan. Aku tak ingin ada rahasia di antara kita." Mira terdiam, hatinya sempat berdegup kencang. Ia khawatir kabar itu sesuatu yang buruk. "Ada apa, Bima? Kau membuatku penasaran," tanyanya lembut. Bima menarik napas panjang, lalu tersenyum kecil. "Sebenarnya, aku bukan hanya tukang cilok. Semua ini, hidup sederhana kita, hanyalah ujian kecil dariku. Aku ingin tahu siapa wanita yang benar-benar bisa menerima diriku tanpa memandang harta." Mira menatapnya bingung. "Maksudmu?" Bima menggenggam tangan istrinya erat. "Aku adalah pewaris usaha kuliner besar milik keluargaku. Perusahaan itu sudah lama berjalan, namun aku memilih hidup sederhana, berjualan cilok, agar aku bisa merasakan kerasnya perjuangan dan mencari pasangan yang benar-benar tulus." Mira tertegun. Air matanya menitik tanpa ia sadari. "Kenapa kau tak pernah menceritakan hal ini sejak awal?" Bima mengusap pipinya lembut. "Karena aku takut. Mira, aku takut kehilanganmu kalau ternyata kau hanya mencintaiku karena harta. Tapi sekarang, aku yakin, kau sudah membuktikan cintamu jauh sebelum kau tahu siapa diriku sebenarnya." Beberapa hari kemudian, Bima mengajak Mira ke sebuah gedung tinggi di pusat kota. Saat pintu lift terbuka, Mira terbelalak melihat ruangan kantor megah dengan karyawan berseragam rapi yang langsung memberi salam hormat pada Bima. "Selamat pagi, Tuan Bima."
Sapa mereka serempak. Mira menutup mulutnya dengan tangan, hampir tak percaya. Bima, jadi semua ini milikmu? Bima tersenyum sambil merangkulnya. Sekarang milik kita. Mira, mulai hari ini, kau bukan hanya istriku, tapi juga pendampingku dalam membangun masa depan. Tangis haru Mira pecah. Ia merasa seperti hidup dalam mimpi. Dari seorang gadis sederhana yang pernah diremehkan banyak orang, kini ia berdiri di samping pria yang ternyata pemilik usaha besar, namun tetap rendah hati. Di dalam hatinya, Mira berdoa syukur. Bukan karena harta atau kemewahan yang kini menantinya, tetapi karena Allah telah menghadiahkan pasangan yang tulus, yang lebih memilih menyembunyikan kekayaan demi menemukan cinta sejati. Hari itu, Bima menatap Mira dalam-dalam dan berkata, "Cinta tulus tak pernah butuh alasan, tak pernah butuh syarat. Kau telah membuktikan itu, dan mulai hari ini, aku berjanji akan mencintaimu bukan hanya sebagai seorang istri, tapi sebagai anugerah terbesar dalam hidupku." Dan di balik kejutan besar itu, mereka berdua sadar, cinta sejati bukan tentang siapa yang punya segalanya, tapi tentang siapa yang mau berbagi segalanya dengan hati yang ikhlas.